Halo Mams, Assalamualaikum. Pernah gak sih kita ngerasa lelah menjadi ibu dan juga istri? Banyak ya yang merasa repot, capek, dan berbagai keluhan lain yang sering terucap dari para Mams ketika sudah merasa jenuh dengan masalah anak-anak dan pekerjaan rumah. Apalagi kalau anak-anak itu udah cenderung bertindak semaunya, ya gak mau diatur lah, susah tidur, rewel, gak mau makan, berantem sama kakak adeknya, acak-acak rumah, atau segala macam perilaku menjengkelkan anak-anak lainnya yang bikin kita tuh, aduh ya ampun, kayak mau pecah gitu kepalanya. Rumah yang udah ditata rapi, berantakan lagi kayak kapal pecah. Ternyata kelelahan fisik dan psikis dalam mengasuh anak dan mengatur rumah tangga, kalau nggak bisa kita atasi dengan baik, itu bisa berakibat buruk loh. Sejatinya, anak itu amanah, anugerah, sekaligus ujian. Nah, cara pandang terhadap keberadaan anak ini sangat penting, agar muncul sikap saat membimbing dan mendampinginya penuh dengan rasa syukur, ikhlas, sabar, dan tentu penuh kasih sayang. Kita tidak boleh menjadikan anak sebagai beban. Amanah akan memunculkan rasa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Sedangkan rasa anugerah akan memunculkan rasa syukur atas setiap kelebihan yang dimiliki oleh anak. Nah, kesabaran juga akan memunculkan rasa kenikmatan dalam menjalani proses dengan segala ujiannya. Kalau nggak sabar, gimana mau sanggup ya menghadapi setiap masalah anak dengan baik, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sabar ini juga harus disertai dengan niatan ikhlas, hanya semata-mata untuk mencari ridho ilahi. Dan ini tentunya akan menjadi energi yang luar biasa loh Mams dalam menjalani peran kita sebagai seorang ibu dan istri. Yang paling berperan penting memang dalam mengasuh dan mendidik anak itu seorang Mams ya. Meski begitu, untuk meringankan tugasnya perlu juga nih kerjasama sama anggota keluarga lain. Misalnya, sekali waktu kita minta tolong sama suami untuk membantu atau menghandle pekerjaan rumah dan anak-anak. Kita juga bisa mengajak orang-orang terdekat, atau Mams bisa mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk meringankan pekerjaan rutin, sehingga Mams bisa punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak. Kalau nggak punya pembantu rumah tangga, kita bisa bekerja efektif dan efisien dengan manajemen waktu yang baik. Banyak nih para Mams di luar sana yang ngerasa capek banget sama pekerjaan rumah, hanya karena sebenarnya tidak pandai mengatur waktu. Jika ada anak yang relatif lebih besar, kita bisa memberikan pengertian kepada mereka untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari. Caranya, dengan mengajarkan prinsip kerjasama dan tanggung jawab sejak dini, agar terbiasa bersikap mandiri, berinisiatif, dan juga bisa diandalkan. Selain itu juga penting untuk memiliki teman yang baik. Bayangin, kalau banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi gak ada teman curhat yang bisa dipercaya, itu tuh ibarat gelas, jika diisi terus-menerus airnya, maka akan bisa tumpah dan luber kemana-mana Mams. Jadi, pastikan nih kalau Mams mau curhat, itu benar-benar teman yang bisa bantu, bukan teman yang justru akan menambah masalah baru. Selain itu juga, Mams bisa mengunjungi atau berbagi pengalaman dengan para ibu yang sukses dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak. Ini sangat membantu loh ya. Tentu suami diharapkan dapat menjadi teman atau sahabat terbaik bagi kita semua untuk menumpahkan segala masalah, termasuk urusan anak-anak. Insya Allah lah, curhat sama suami mah rahasia akan lebih terjaga. Seorang Mams juga perlu rileks nih, istirahat, menenangkan pikiran dan tubuh.
Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selama proses relaksasi. Misalnya, yang suka baca buku bisa baca buku tentang penanganan masalah anak, atau mungkin kita bisa menyalurkan hobi memasak, pijat-pijat, atau luluran. Nah, pijat ini adalah salah satu relaksasi untuk melepaskan diri dari kelelahan fisik dan juga psikis. Misalnya pijatan lembut dari suami. Ini bisa membantu kita loh lebih rileks, tidur lebih pulas, dan bangun kembali dengan badan lebih segar. Jangan lupa juga ya moms ya untuk olahraga ringan. Karena olahraga ringan ini efektif banget untuk relaksasi. Kita kan semua tahu ya bahwa olahraga berguna untuk memperlancar peredaran darah dan membuka jantung untuk menerima lebih banyak oksigen. Dan yang paling terakhir banget nih, tawakal dan doa moms. Agar ketika kita diberi masalah, itu kita juga diberikan jalan keluar yang kadang-kadang di luar perkiraan kita. Kalau udah ngerasa lelah banget sama persoalan ya sama persoalan anak-anak, pekerjaan sehari-hari yang bikin bete, yang kayak sulit banget, jangan lupa berdoa dan selalu minta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat ya moms.